Saya akan mulai baca Alkitab. Ulangan 17 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau seorang perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Ayat 3, dan yang pergi beribadah pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau kepada bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kurarang itu. Ayat 4, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel. Ayat 5, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Amin. 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum. Maaf, kita ulang lagi ya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Pengadilan tertinggi. 8. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. 9. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahu kepadamu keputusan hakim. 10. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Amin. Ayat 11, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpan ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 13. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Hukum tentang raja. 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Amin. 16 aku ya? Iya, betul. Ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan Allah telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang,
Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya. Salinan hukum ini menurut Alkitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. 19. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. 20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Bu Haryani, suaranya. Ulangan 18 ya. Ya. Di unmute, Bu. Itu mic-nya ketutup. Dibuka mic-nya. Ibu Haryani, mic-nya masih ketutup. Atau ya, silakan. Ya. Ulangan 18. Penghasilan imam dan orang Lewi. 1. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari kurban api-apian kepada Tuhan, dari apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rezeki. 2. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. 3. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. 4. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. 5. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ulangan 18 ayat 6. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. 7. Dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. 8. Maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Bertenung dan bernubuat. 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Amin. Eda Sinta di unmute. Ayat 11 sampai 15. Masih tertutup mic-nya. Eda Sinta. Ya. Udah. Ya, sudah. 11 ya, Ada. Iya, betul. Ya. Ulangan 18 ayat 11. Seorang pematra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati,
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeh pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 19. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadamu. Amin. Lanjut. Aku lagi apa yang lain, Kak Juli? Ya, Bu Nace, saya tulis yang lain. Aku dulu ya, oke. Ulangan 19 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan, kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan di rumah-rumah mereka. Ayat 2, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ayat 3, engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Ayat 4, inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Ayat 5, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Amin. Bu Eti di unmute. Ketutup ya. 6. Maksudnya supaya jangan menuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. 7. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. 8.
Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. 9. Apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambahkan 3 kota lagi kepada yang 3 itu. 10. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Amin. Ayat 11. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, 12. Maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. 13. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Larangan menggeser batas tanah. 14. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dari hal saksi. 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Amin. 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. 17. Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. 18. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya. 19. Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukannya saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 20. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. 21. Lanjut. Janganlah merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Amin. Baik, lanjut ke Kisah Para Rasul 18, silahkan Ibu Haryani. Ya, Kisah Para Rasul berapa? 18. 18. Kisah Rasul 18. Paulus di Korintus. Ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia jumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. 2. Dan karena mereka memiliki pekerjaan sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia,
Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. 7. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Eda Sinta, Kisah Para Rasul 18 ayat 11 sampai 15. Ya, mereka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ayat 12, akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Ayat 13, kata mereka ia ini berusaha meyakinkan orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwamu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Amin. Ayat 16, lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus kembali ke Antiokhia. 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. 19, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. 20, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Amin. Ibu Nurbayah, ya. Ya, ayat 21, ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ayat 22, ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. 23, setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Ayat 24, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria,
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Amin. 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akyaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. 28, sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Pasal 19, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau meyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12, bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa. 13, juga beberapa tukang campi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Amin. Ayat 16, dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang.
Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Ayat 21, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. 22. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan demi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit lagi tukang-tukangnya. 25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Amin. 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh dengan manusia bukanlah dewa. 27. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri. Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu ia berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. 29. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. 30. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 31. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. 32. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. 33. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. 34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. 35. Akan tetapi panitra kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Amin. Eda Sinta 36 sampai 40. Iya. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang itu ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita tidak menghujat namanya. Jadi jika
Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seorang, bukanlah ada Yang sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ayat 40, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan hura-hura pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Amin. Itu Baca aja terus. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Terima kasih. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersaat teduh ya. Baik ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh ya. Apakah ada yang mau sharing rema? Boleh, kesaksian boleh. Silahkan. Kalau belum ada, coba saya duluan ya. Ini luar biasa pembacaan untuk ulangan 17 ya. Tadi mata saya nyantol ke ulangan 17 ayat 5 ya. Jadi saya bacakan ulangan 17 ayat 5.
Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Lalu saya bawa lagi ke 7, Ulangan 17 ayat 7 yang bagian bawah. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Kemudian saya masuk lagi ke 17 ayat 12. Pasal 17 ayat 12. Maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Lalu Ulangan 19 ayat 21. Janganlah kau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Wow, saya membaca luar biasa ya Ulangan. Maksud saya di perjanjian lama ini demi untuk menghapuskan orang-orang yang jahat, caranya melakukan kekerasan. Ya, sangat bertentangan ya Ulangan 17 ayat 5 ini dengan perjanjian baru ya, di mana di situ apa kita sudah membaca di Yohanes 8 ya mengenai perempuan yang berzina. Ya, jadi di situ dikatakan barang siapa, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, jadi di sini saya melihat betapa mengerikan hukum hukum Tuhan di perjanjian lama demi untuk tidak ada kejahatan di antara orang Israel. Jadi ditegakkan hukum-hukum yang seperti ini supaya tidak ada kejahatan. Jadi membunuh, kekerasan ya. Tadi tuh seperti di mana tadi, nyawa ganti nyawa, mata ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sangat bertentangan dengan hukum kasih di perjanjian baru. Kita bersyukur bahwa di perjanjian di zaman kasih karunia ini ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih ya. Tuh yang soal perempuan berzina, siapa yang melempar itu? Dia sampai bilang siapa di antara kamu yang tidak berdosa ya. Itu. Lalu ini kalau soal gigi ganti gigi itu perjanjian lama, di sini di perjanjian baru malah sebaliknya. Kalau pipi kiri ditampar, kasihlah pipi kananmu gitu ya. Jadi sangat berbeda hukum kasihnya ya dalam rangka untuk membasmi menghapuskan kejahatan dari tengah-tengah kita ya. Kalau dulu itu lebih melihat kepada sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi kalau saya bilang ini kayak orang Farisi aja sih zaman dulu gitu ya. Jadi yang penting tahu firman, terus eh, takutnya yaitu kayak kepada manusia gitu ya. Jadi tidak, karena di sini tidak membahas soal hati ya, soal Roh Kudus, tapi ketaatan kepada Tuhan itu kalau saya lihat itu lebih melihat daripada sesuatu yang sifatnya pandangan mata seperti itu ya. Jadi ibu-ibu itu yang saya lihat ya, yang saya baca, terus yang saya renungkan, wah perjanjian lama begini, perjanjian baru begini, dan betapa bersyukurnya bahwa saya dan kita semua hidup di zaman kasih karunia, bahwa ketika kita berbuat satu kesalahan gitu ya, kita tidak perlu lagi dirajang, tidak perlu lagi gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi kita datang kepada Tuhan, bertobat ya, itu untuk menebus kesalahan kita. Ya, itu yang saya dapat untuk rema saya. Silakan ibu-ibu lain mungkin mau menyambung atau memberi rema atau kesaksian boleh. Ibu Marina atau Ibu Sinta mungkin, Bu Eti, Bu Sofi, Ida, Ibu Harmoni, Bu Norbaya, monggo. Seperti biasa nanti Ibu Dedek yang kasih kesimpulan, terus nanti Bu Nace saya minta doa tutup ya. Oke, siap. Bu Marina mau sharing kah? Boleh? Eda Sinta mau sharing? Boleh? Silakan ibu-ibu. Aku nyimak aja dah. Oke. Oke. Bu Eti, monggo.
Atau Ibu Haryani, silakan mungkin mau bersaksi kebesaran Tuhan, lalu atau mungkin apa yang didapat di pembacaan kita 17-18 Kisah Rasul ini juga luar biasa. Silakan Ibu Ida. Halo Kak Juli. Iya, Eh, Shalom. saya ini kesaksian aja Kak. Boleh. Ini kesaksiannya sangat luar biasa. Kan apa? 1 bulan terakhir ini saya ada rencana kumpulkan anak-anak yang merantau baik yang di luar kota maupun yang di luar negeri. Jadi saya bikin grup. Saya bikin grup anak-anak rantau. Jadi saya kumpulkan mereka semua. Terus saya ajak diskusi bersama di grup karena saya rencana karena kebetulan di kampung itu lagi ada pembangunan gereja. Jadi butuh dana yang besar. Jadi saya tiba-tiba muncul ide itu dan saya cari kontak mereka masing-masing sampai terkumpul 20 orang. Jadi setelah terkumpul 20 orang, kami diskusi bersama di grup. Nah, diskusi bersama di grup, jadi sudah semua ada beberapa yang setuju, ada yang belum, mungkin karena ada faktor lain. Jadi kami yang sudah setuju ini sudah mulai jalan. Dan semua anggotanya ini sudah mulai menabung. Jadi sudah mulai menabung, sudah mulai kirim persembahan. Jadi kami sepakat kumpulkan semua di satu rekening, nanti sudah terkumpul semua baru transfer ke bendahara gereja. Nah, semua sudah, beberapa anggota sudah semua, tapi tinggal kan aku ini admin nih, ini ketua. Anggotanya semua sudah, tapi saya belum. Karena kendala, saya nggak punya uang. Wah, gawat nih. Masa aku yang ketua yang ngajak, kok aku sendiri yang belum kasih persembahan ini. Kadang secara manusia malu nih. Sudah berapa hari ini, kayak terintimidasi sendiri. Oh, kamu tuh yang ngajak kok kamu belum sendiri, kamu gitu-gitu. Puji Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba ada yang top up ke saldo GoPay-ku. Ya ampun aku ya Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan tahu hati saya karena niat saya baik untuk rumah Tuhan. Dan tiba-tiba itu ya ampun langsung air mata menetes. Aku percaya bahwa caranya Tuhan itu di luar nalar manusia. Beberapa Amin. hari ini saya terintimidasi karena saya merasa saya ketua, saya ngajak kok saya sendiri yang belum. Tapi Tuhan itu tahu ya. Tuhan itu tahu niat saya itu baik. Amin, amin. Untuk Tuhan. Jadi tiba-tiba aja saldo GoPay-ku terisi. Tuhan Luar memberkati. biasa. Dari sorga itu dikirim dari sorga. Luar biasa, haleluya ibu-ibu. Tuhan itu cara kerja Tuhan itu memang Amin. luar biasa dahsyat di luar pikiran manusia. Itu Amin. aja sih Kak Joni. Ya, Wah, luar biasa. Ya, ibu-ibu ya, Ida ya. Ya, itu dah dia. Kadang-kadang memang itu, saya percaya kita semua mengalami ya, seperti Ida ya. Saya percaya ya, karena saya pun pernah mengalami itu ketika butuh, itu yang nggak ada hujan, nggak ada badai, itu seperti Tuhan mengirimkan gitu ya. Entah dari siapa gitu, ada saja ya. Ada saja pintu yang dibukakan gitu ya. Nah, itu dia. Itulah kemenangan kita sebagai orang percaya. Ketika kita butuh, Tuhan itu tahu kapan harus diberkati ya. Diberkati juga melalui banyak cara ya, banyak cara yang Tuhan bukakan pintu untuk kita. Betul. Bagus ya Ida ya, teruslah andalkan Tuhan ya. Jangan pakai pikiran, jangan menggunakan kekuatan kita sebagai kekuatan manusia kita, tetapi kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Thank you. Yes. Bu Eti mau sambung, sila. Ya, saya sambung. Di Kisah Rasul pasal 19 ayat 13. Nih judulnya anak-anak Skewa. Saya baca, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka. Saya sampai ketawa membacanya ini. Tadi saya tahan ini bagian saya tadi bacanya. Saya tahan sampai pengen ketawa ini. Berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ah, ceritanya mau mendompleng nama besarnya Rasul Paulus. Dia mengajarkan di Tiranus orang-orang Yahudi dan orang Yunani selama 2 tahun. Jadi pengajarannya dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sangat luar biasa, sampai sapu tangannya pun dipakai orang untuk kesembuhan gitu ya. Nah, datanglah anak-anak Skewa ini. Wah, karena anak imam kan. Oh, aku mau pakai. Nih, dibaca lagi sama saya nih. Sampai dijawab setan tuh. Saya baca ya. Mana nih? Dari ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi, sepertinya mendoakan gitu ya, di jampi-jampi gitu. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nih, betul dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sepertinya orang ini hanya mendengar saja. Jadi bagian dari orang yang hanya menggerutu, menyumpahi Rasul Paulus ketika melakukan pengajaran-pengajaran di berbagai tempat. Tapi karena melihat kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi, jadi dia juga terpicu, tapi tidak mau membuka diri untuk menerima Yesusnya. Sampai dijawab sama iblis, siapa kamu? Yesus saya tahu. Rasul Paulus saya tahu. Kamu siapa? Nah, jangan sampai dia begitu kan kita juga ibu-ibu. Ngeri banget. Si jahat jadi lawan kita. Justru dia yang harus jadi di bawah tumpuan kaki kita. Ya, ini diingatkan Tuhan buat kita semua. Supaya kita semakin hari berpegang itu sama Tuhan. Tidak kepada kekuatan kita sendiri. Terima kasih Bu Joli. Terima kasih Bu Eti ya. Ini jadi si tukang jampi-jampi ya. Ngobrol cantik ya dengan ngobrol cantik dengan roh jahat ya. Gue gak kenal lu loh gitu ya ceritanya ya. Kepo. Si roh jahatnya malah akhirnya dia dikerjain ya. Si tukang jampi-jampi ini malah dikerjain sama si roh jahat ini ya. Nah, jadi kita juga ya jangan main-main ya menggunakan nama Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, ibu-ibu kita terus jaga diri kita. Semakin kita sering membaca firman Tuhan, semakin besar juga godaan-godaan sebenarnya yang datang. Betul. Wah, itu akan banyak intimidasi-intimidasi ya. Kuasa-kuasa itu semakin kuasa-kuasa yang inilah di alam raya kita ini ya, yang tidak benar, yang tidak baik itu berusaha mengintimidasi kita ya. Kita harus semakin kuat karena setiap hari kita membaca firman Tuhan ya. Apalagi saya percaya ketika kita sudah membaca firman Tuhan itu Roh Kudus itu diam di dalam kita dan ada Roh Tuhan yang kuat yang mengingatkan kita setiap kita melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Semangat terus, kita terus melihatnya Tuhan Yesus bukan Tuhan yang lain ya. Kadang-kadang jangan sampai kita terjebak dengan kuasa-kuasa tadi. Ini saya nyambung yang Ibu bilang yang roh jahat kalau nggak salah tadi di ulangan soal nubuat ya. Nuzum. Apa sih tadi? Ntar. Di mana tadi ulangan yang itu loh. Yang ini tadi yang tuh bertenung dan bernubuat. Tuh bertenung tuh. Itu kan sama nih sisi roh jahat si jampi-jampi itu kan yang bertenung. Saya jadi ingat loh tiba-tiba soal ulangan 18 ayat 11. Nyambung ke Bu Eti tadi ya si ahli jampi-jampi itu tadi ya. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jadi kita sendiri pun sudah dibilang di perjanjian lama tidak boleh minta petunjuk kepada arwah, roh peramal ataupun orang-orang yang sudah mati. Kenyataannya, ibu-ibu,
Hal itu masih berlaku loh sampai sekarang, gitu ya. Bahkan orang percaya pun melakukan itu, Betul, Bu. ya. Masih banyak. Masih banyak itu Masih. ya. Nah, itu sudah dilarang di sana. Di Perjanjian Baru tuh si jampi-jampi, tukang Ya. jampi-jampi Yahudi itu juga masih ada ternyata di sini, ya kan? Dan itu masih terus ternyata terjadi. Dan itu sampai saat ini. Kita harus hati-hati, ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita ini suka kepo. Saya pun ya saya harus jujur juga sih ya terkait ini. Kadang-kadang ini dulu lah ya. Sekarang saya sudah membatasi diri. Saya itu memang jarang nggak pernah nanya ke peramal atau apa. Tapi modelnya saya tuh begini loh. Suka nyari arti itu lewat Google. Ini artinya apa ya? Tuh, kayak nanti tiba-tiba Google itu kasih arti. Seperti itu. Kadang-kadang saya masih mau seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan nggak boleh ya. Itulah dia saking rasa itu ya, penasaran, ingin tahu gitu ya. Makanya saya itu sudah pelan-pelan meninggalkan kebiasaan itu. Itu nggak bagus. Bapak saya dulu waktu sebelum meninggal juga begitu. Dukun, manggil dukun ke rumah. Itu rumah kami tuh bau apa itu sih yang Dupa. dupa ya namanya. Dupa ya namanya ya. Jadi itu Hmm. kemenyan. Nah, Oh, kemenyan lebih kemenyan. tepatnya. Yuk. Kemenyan. Ya, bau kemenyan karena manggil-manggil itu tadi si dukun itu Hmm. tadi. Itu masih. Dan puji Tuhan gitu ya. Itu saya percaya ya keluarga besar kami sudah tidak itu lagi. Jadi Amin. maksudnya keturunannya ya. Itu Amin. tuh memang Amin. tidak boleh karena itu menduakan Tuhan ya. Kita sekarang sudah membaca firman betul-betul ini nih diri ini harus dijaga ya. Kadang-kadang rasa manusianya dagingnya kuat banget, kepengen tahu, kepengen minta petunjuk, mencari pendapat. Ya, itu dia ya dengan yang itu tadi bertenung tadi itu ya dengan arwah-arwah mungkin orang mati dan di Bali ibu-ibu itu masih berlaku ya di Bali. Saya sebelum bertobat dulu itu termasuk orang yang menemani Hmm. ada di sini Ibu Jero namanya apa namanya ya berkeliling gitu ya dalam tanda Hmm. petik berkeliling. Dia bisa memanggil arwah untuk masuk Oh. ke dalam tubuhnya dan Eh. dan bisa ditanya jawab. Ya awal-awal dulu saya nggak tahu, jadi saya dijemput waktu itu malam karena saya nggak ada kerjaan. Hmm. Jadi kami ke rumah seorang ibu dosen, ya kan ibu dosen. Nah, ketika di sana kami ngobrol-ngobrol, saya pikir sudah selesai pulang. Nggak tahu taunya selesai itu maksudnya pembicaraan basa-basi. Setelah itu teman saya yang Ibu Jero ini Hmm. berdoa bla 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 begitu. Terus dia masuk sesuatu dalam tubuh dan saya merasa merinding sekali di sini duduk Oh. saya berdiri karena kayaknya gitu. Kayak kilat cepat sekali kan. Saya rasa dan dia seperti berubah ngomongnya itu kayak nenek-nenek. Ya kan, dia ngomong sama ibu dosen. Dan ibu dosen itu tanya sama dia, siapakah nanti yang akan menjadi rektor? Kira-kira saya punya kesempatan atau enggak? Iya, itu saya ngalamin. Dan banyak lagi, itu baru satu contoh ya. Nah, itulah dulu memanggil memanggil leluhur gitu ya. Oh. Dan ketika selesai tanya jawab, itu kan ceritanya keluar tuh, blub, kan Hmm. keluar gitu, blub, gitu keluar. Terus dia kembali normal. Selesai pulang, saya tanya, saya panggil dia nama ya karena dia apa namanya teman saya cuman saya nggak Hmm. menyangka bahwa dia Ibu Jero gitu ya Hmm. waktu kamu tadi keluar sesuatu spirit keluar dari tubuhmu kok kamu biasa aja sih karena aku sudah biasa melatih Hmm. diriku ketika ada roh lain yang keluar itu aku sudah biasa tapi biasanya Jol setelah itu aku akan lapar Ih. dia akan lapar. Kalau orang yang tidak terbiasa seperti itu biasanya akan kayak pingsan gitu. Hmm. Makanya kita yang mengalami kayak orang yang manifest Kerasukan. kerasukan atau apa kan biasanya agak gimana ya. Dia sudah terbiasa Ibu Jero. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau dulu walaupun saya masih bertobat masih awal-awal masih sering ketemu dia. Tapi Hmm. setelah itu sampai detik ini kayaknya tuh ada saja cara Tuhan itu saya tuh tidak boleh lagi ketemu sama dia. Karena ketika saya bertemu sama dia seperti ada roh yang apa ini namanya yang kayak gini tuh apa ya? Mengcover kali, mengcover. Enggak, rohnya itu Ah. bertentangan itu loh, apa kayak konflik. Oh. Spiritnya tuh konflik. Kalau dulu kan saya lurus-lurus karena nggak ada apa-apa kan di sini. Mati kan rohnya tuh tidur, roh kudusnya tuh Iya, tidur. iya, iya, iya. Nah, ketika sudah membangun koneksi gitu ya dengan Tuhan, roh kudusnya itu dihidupkan, dikasih makan, haus dan lapar itu, kalau ketemu itu kayak ada roh yang bertentangan, nggak bisa. Pas.
Iya, Amin. Amin. dan sampai detik ini saya belum pernah bertemu dengan dia lagi, dan saya pikir ini memang cara kerja Tuhan. Saya tidak diizinkan untuk bertemu dengan dia. Amin. Amin. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Baik, ibu-ibu lain mungkin ada yang mau bersaksikah atau mau sharing rema sebelum nanti saya lempar ke Ibu Dede. Bu Marina, Ini gimana aku di ada kampung? Nah, ayo. ayat 13 pas ulangan 18. Ini dalam diriku kemarin sedikit ada juga ini tersinggung ini. Ayat 13 ini, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Berapa hari yang lalu dalam bulan kemarin lah ya, sampai 14 ini, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Gini, untung aja saya masih mungkin Roh Kudus ada yang menegur saya. Ada seorang pendoa menelpon saya begini, tanggal 20 besok, hati-hati ya katanya. Ada apa? Aku bilang kan. Kata peramal mati listrik 7 hari gitu ya. Mati listrik 7 hari, aku bilang. Waduh, nggak usah percaya peramal deh. Gimana kata Tuhan aja, saya bilang gitu ya. Jadi, aku pun hampir juga sih terintimidasi dia gitu ya. Karena dia bilang benar nanti mati listrik 7 hari, makanya harus dipersiapkan ini gas lah apa segala macam gitu ya. Tapi aku percaya, aku langsung gini, masa peramal lebih pintar daripada Tuhan Yesus. Aku langsung gitu bilang sama dia. Enggak, pasti nanti mati listrik 1 minggu. 7 hari katanya. Mati listrik 7 hari. Iya deh, pasti mati. Cuman aku enggak menyimpalin bahasanya walaupun belum terjadi. Jadi kadang-kadang kalau kita belum kuat dengan Tuhan, masih bisa kita kadang-kadang dibawa oleh peramal-peramal ini. Makanya aku pun kadang-kadang suka masih sering karena sering banyak yang peramal-peramal ini ngomong sama aku gitu ya. Kadang-kadang aku nanya Tuhan, Tuhan, apa sebenarnya terjadi gitu. Tapi di hatiku ada bisikan, memang peramal ada, petenung ada, tapi itulah kita selalu dekat dengan Tuhan supaya nggak terbawa arus dengan peramal-peramal. Amin. Jadi kadang-kadang membuat peramal-peramal ini hati kita membuat goncang juga kan. Ya gimana sebenarnya gitu. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini gitu. Jadi kadang-kadang kita malah menungguin peramal yang nggak jelas, bukan Tuhan kan ya. Padahal Tuhan mengatakan di sini, kalau kamu dekat dengan aku, kamu selamat. Kan masih dibilang gitu selalu kan. Tuhan berjanji sama kita, siapa yang dekat dengan aku, dia pasti tenang. Tapi ya itu tadi, karena roh jahat ini kadang-kadang lebih mendahului kita ya, masih suka kita Terpengaruh. terpengaruh gitu. Tapi ya semoga kita selalu kuat berdoa dengan Tuhan. Amin. Amin. Biar ada pun peramal, ada petenung, ada apa segalanya, ya kita tetap kuat dalam Tuhan. Itu aja lah. Amin. Ya, mantap Bu Marina ya. Itu artinya Bu Marina sudah ada Roh Kudus di dalam diri Yes. Bu Marina, ya kan? Betul. Diingatkan. Kita memang hidup di dunia, berkomunitas, berteman, ya akan menghadapi itu terus, ya Betul. kan? Pasti. Ya, di media sosial juga biasa kita dengar ya kan, oh nanti akan begini, begini, begini. Ya, didengar, di apa nggak apa-apa, tapi itu bukan menjadi kemudian, oh aku harus begini, kemudian ada menjadi kekhawatiran, ketakutan, enggak. Tetap kita semua bawa di dalam Tuhan, ya. Kita mendoakan Betul. semuanya, ya. Tadi Bu Marina udah bilang, terangkan panjang lebar, itu luar biasa Bu Marina ya. Terus Bu Marina andalkan Roh Kudus ya, ajak komunikasi terus ya. Karena tadi Bu Marina kan sudah bilang kan, Roh Kudus mengingatkan begini-begini gitu ya, itu luar biasa ya. Terima kasih Bu Marina. Ibu-ibu lain? Oke, kalau nggak ada Bu Dede, monggo Bu.
Oke, malam semuanya. Selamat malam Bu Dede. Saya tuh sebenarnya pengen buka kamera, cuman kalau ini pasti tadi juga nge-freeze. Ini teh nggak ngerti di sini sinyalnya kadang-kadang. Aman Bu, aman Bu. Ya. Tadi saya dengerin banyak tentang peramal ya. Saya juga sempat rada kepancing tuh tanggal 20 Bu Marina. Sampai akhirnya kata teman saya tuh gini, beli ini. Saya bilang, kenapa ya? Saya nggak ngerti awalnya, karena kan saya jarang nonton berita kan. Begitu ada yang ngomong begitu, akhirnya sempat kepancing, saya beli lilin gitu. Karena kan kalau mati banget gitu kan ada gimana. Cuma pikir ya udah dah, ada lilin mah memang butuh kalau memang sekali waktu mati lampu kan ada gitu. Saya nggak bukan orang yang apa menyiapkan lampu yang orang-orang kan biasa suka ada lampu itu yang mati terus, dinyalain ya. Nah, saya nggak Obor, pakai nanti itu. bikin obor. Takut Bu kalau obor. Oke, tentang peramal itu tadi udah dibahas banyak dari Bu Joli juga udah. Bu Joli itu luar biasa kalau misalnya saya dengar kata-kata Bu Joli malam-malam gitu kayaknya rada pulang Merinding rada-rada rada-rada gimana ya Bu Eti? di Bali. Iya. Oke, ini dari saya ulangan 17 kayaknya nggak usah saya bahas banyak karena kan tadi Bu Joli udah ngebahas, Bu Eti juga udah ngebahas, saya dapetin dari ulangan 19 aja. Ulangan 19 ayat 8 dan 9. Ini kan disebutkan waktu itu orang-orang Israel tuh harus menyiapkan panah untuk tempat pelarian. Nah, dengan katanya pelarian orang-orang yang tidak bersalah tanpa sengaja melakukan tindakan kesalahan. Nah, di sini ada istilah hutang darah. Selama ini kan kadang-kadang kita memakai istilah hutang darah itu seperti sesuatu yang menakutkan. Tapi di sini dijelaskan kenapa ada istilah hutang darah. Jadi ketika ada orang Israel yang kedapatan tidak dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan, terus akhirnya orang itu dibunuh karena tindakan ketidaksengajaan itu, nah itu yang disebut dengan hutang darah. Nah, makanya di firman Tuhan di kitab Ulangan ini disebutkan kalau misalnya kalian meluaskan daerahmu dan itu atas anugerah Tuhan, kamu harus menambahi 3 kota lagi supaya 3 kota ini bisa menjadi tempat perlindungan. Karena ada lagunya ya tempat perlindungan kubu pertahanan. Jadi 3 kota ini sehingga tidak semakin banyak gitu dalam satu tempat. Kalau misalnya ada 3 kota lagi, kalau memang semakin luas daerahnya, menambahi 3 kota lagi sehingga kota ini bisa didiami oleh orang-orang yang melakukan kejahatan tanpa sengaja. Saya sambil mikir kejahatan tanpa sengaja itu seperti apa? Ya mungkin misal nih ya, kalau misalnya kita tiba-tiba lagi jalan nyenggol gitu kan, itu kan nggak sengaja. Kalau dengan sengaja nyenggol kan itu berarti sengaja. Nah, ketidaksengajaan inilah yang Tuhan istilahnya masih ditolerir, masih dipedulikan. Makanya Tuhan ingin melindungi orang-orang yang bersalah karena bukan bersalah, melakukan sesuatu tindakan tanpa disengaja. Tuhan masih ingin melindungi mereka karena pada dasarnya kan Tuhan itu penuh kasih. Kemudian ini juga harus ada satu kesaksian. Nah, kesaksian yang disebutkan ini yang baru dapat dipercaya bukan keterangan satu orang saksi, melainkan 2 atau 3 orang saksi. Kenapa harus 2 atau 3 orang saksi? Kalau kesaksian satu orang itu kadang-kadang kan kita hanya dengar sepihak. Tapi kalau keterangan 2 atau 3 orang saksi, kita akan mendengar dari pihak ini, dan dari pihak yang netral. Nah, ini kita butuh. Ketika menimbang segala sesuatu dari pihaknya, ada pihak A, pihak B, dan pihak yang netral, maka keputusan yang ditimbulkan pun akan merupakan keputusan yang benar-benar tulus gitu. Tidak memberatkan satu pihak, tidak juga menyudutkan pihak lain. Jadi ini tuh disebutkan juga bukan hanya di kitab Ulangan ya, di kitab yang lain juga disebutkan. Hanya satu perkara dianggap sah apabila ada keterangan 2 atau 3 orang saksi dan ini diambil sebagai satu eh, ranah hukum ya. Kalau di persidangan pun kan tidak hanya mendengar dari satu pihak gitu. Tapi pihak lain juga dimintai keterangan, misalnya dari pihak terdakwa, dari pihak apa sih namanya korban itu dimintai keterangan supaya si hakim itu bisa menimbang perkara dengan benar, kalau benar ya. Kalau secara si manusia kadang-kadang ada berat sebelahnya, tapi kalau seharusnya
itu tuh bisa menjadi satu pertimbangan yang matang sehingga kalaupun diberikan hukuman, hukuman itu setimpal dengan apa yang dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan. Nah, ini yang luar biasa dari Ulangan 19. Ini saya benar-benar dibukain banget ya. Nah, kalau untuk kisah Rasul, oh, tadi udah disebutin ya sama Bu Eti. Wih, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Nah, jangan sampai kita juga gitu ya. Ketika kita misalnya mendoakan orang sakit, apalagi kalau misalnya mendoakan pelepasan gitu kan dari roh-roh yang aneh-aneh gitu, kita memang harus meyakini bahwa kita tuh milik Tuhan gitu. Amin, amin. Sehingga ketika kita meyakini bahwa saya tuh milik Tuhan nih, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada, ya kalau dibilang mungkin kita juga nggak orang yang sempurna ya, kita tuh on proses menuju kesempurnaan, tapi kita memang murni hati. Nah, makanya akan disebutkan gini, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Nah, jangan sampai nanti Dede gitu ya. Kan jadi akhirnya kita bukan membebaskan, tapi malahan kita dipermalukan seperti anak-anak sekewa ini kan. Iya. Jadi yuk mari kita sama-sama introspeksi diri sampai sejauh ini kita tuh gimana di hadapan Tuhan. Kalau disebut kita sempurna, belum. Kita masih semua berjalan menuju kesempurnaan. Betul. Makanya kita harus memiliki rasa haus dan lapar tadi. Kalau misalnya kita sudah tidak memiliki rasa haus dan lapar, yang ada kita akan dipermalukan pada saat kita melayani. Terus di sini yang luar biasa, apa yang dialami Paulus itu sama persis dengan apa yang dialami Yesus. Ya, pertama, dia bertemu dengan orang-orang yang namanya Priscilla dan Aquila. Itu tuh mereka datang dari Italia karena ada sensus penduduk gitu kan. Suruh mereka balik gitu kan. Nah, nggak kebetulan Paulus ketemu sama mereka. Artinya mereka bisa menjadi partner dalam melayani. Dan seterusnya disebutkan lagi. Paulus itu diperhadapkan karena setiap hari, setiap ada kesempatan, dia itu selalu berbicara di dalam rumah ibadat sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus juga selalu berbicara di dalam rumah ibadat. Dan Betul. di sini disebutkan kalau Yesus kan tidak melayani orang-orang Yunani pada saat itu, tapi orang-orang Yahudi. Paulus lebihnya adalah dia melayani orang-orang, meyakinkan Yunani. orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani gitu. Betul. Nah, sampai ada kata-kata yang mungkin yang menyerempet atau kedengeran ke telinganya Paulus. Sampai akhirnya Tuhan bilang, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, kata-kata ini juga buat kita semua. Kalau misalnya kita tahu nih, kita tuh mungkin ada orang yang ngomong, ih sok suci lah, ih gimana lah, dan sebagainya. Justru Tuhan ngomong, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Karena bagian kita adalah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman. Mungkin kita nggak bisa melakukan banyak hal, tapi kan kita bisa ngomong. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan firman, di situ disebutkan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kita tahu ya, perjuangannya Paulus, dia harus mengalami banyak kali cobaan dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang lain. Nah, makanya di situ dikatakan, Yesus tinggal di situ 1,5 tahun. Paulus tinggal di situ 1,5 tahun. 1,5 tahunnya Paulus itu berdampak luar biasa. Nah, dampaknya yang bisa kita lihat, ya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dimenangkan. Kemudian banyak orang yang akhirnya mencari kebenaran dan bertobat gitu. Salah satu di antaranya di situ adalah si Titius ya. Titius. Titius ya. Terus Paulus juga melakukan hal yang biasa dilakukan oleh Yesus gitu. Dan ya ujung-ujungnya ya memang dia diusir. Selalu orang benar itu diusir. Nggak boleh, nanti di sini semakin berkembang orang-orang yang benar gitu. Jadi kalau kita mengalami hal-hal serupa seperti itu, nggak usah kaget. Yang saya tahu sih memang orang minoritas itu selalu terkucilkan. Tapi ketika kita alami itu, sebenarnya sudah ada banyak teladan sih dari mulai Yesus, dari mulai Paulus, dari mulai para muridnya sendiri, bahkan bapak-bapak gereja kita, bapak-bapak rohani kita yang dulu, itu juga alami hal yang sama. Hanya firman Tuhan menekankan kepada kita, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, ini kata-kata yang merema banget di dalam saya. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini saya mau sharing sedikit ya.
saya mau bagi berkat sedikit. Ya. Setiap hari itu kan kami itu selalu devosi. Pagi-pagi itu kami devosi ada kurang lebih 45 menitan ya. Kadang-kadang nggak nyampe 45 menit, 40 menit atau 30 menit lah paling banter. Itu satu satu momen bagi saya tuh untuk kita bisa share eh, apa yang sudah kita dapat, kemudian dan bahan devosinya itu tuh sesuai lah untuk kami seorang guru gitu. Jadi intinya setiap pagi memang kita harus dimurnikan supaya ketika kita menghadapi anak-anak yang begitu banyak, itu tuh otak nggak senewan. Nah, kalau memang misalnya kita udah dimurnikan, terus misalnya kita mengalami di perjalanan 9 jam pelajaran itu ya anak-anak macam-macam, kita tuh menjadi tenang gitu. Karena saya bilang gini, oh iya, jangan takut. Katakan kebenaran kepada anak-anak. Mungkin kita menganggap bahwa anak-anak mah pastinya juga nggak akan dengar. Enggak loh. Mereka dengar, mereka tahu. Ketika kita ngomong hanya sedikit misalnya, "Wei anak-anak Tuhan mengasihimu." Hanya itu tuh nempel di otak anak-anak. Itu saya alami. Jadi ya mari kita sama-sama lakukan bagian firman ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Itu aja dari saya, Bu Joli. Amin. Biasa. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Mau nggak Ya. nih kita memberitakan firman? Jangan takut. Sama-sama kita memberitakan firman ya, seperti Paulus ya. Ya ibu-ibu ya. Nah kadang-kadang kita itu kan terkendala ya, karena kita itu tadi kayak Bu Dedek bilang, kita tinggal di minoritas. Ya setidaknya kalau nggak berkata-kata melalui tindakan lah ya. Iya, betul, Ah, Bu. lebih kalau saya memang lebih kepada tindakan ya, sehingga suatu hari teman saya ya, jadi saya ini kan aslinya tomboy ya ibu-ibu ya, jadi teman cowoknya itu kan banyak ya, jadi saya tuh masih polos gitu, mereka nggak tahu kalau saya Kristen. Tapi suatu hari pernah nanya, boleh nggak aku ikut ke gerejamu gitu, loh padahal dia Muslim gitu. Saya nggak pernah bilang saya Kristen. Cukup melalui tindakan aja gitu ya, ngomongnya nggak ngawur gitu ya. Maksudnya ngomongnya itu tuh nggak yang kayak ya gitulah gitu ya. Saya bukan orang latah juga. Kalau orang latah kan biasanya kata-katanya agak sedikit anekdot yang gitu. Ya, Enggak. ya, ya. Jadi saya jaga juga melalui perkataan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa orang itu menilai pada akhirnya melalui apa yang kita ucapkan dan melalui tindakan kita ya. Nah, itu juga udah merupakan salah satu cara kita menginjili seperti itu ya. Dan kita nggak tahu kan, selanjutnya kita doakan kalau ada hati yang tergerak, dia ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi ya. Seperti itu luar biasa Bu Dede, makasih banget ya Bu Dede ya atas pencerahannya setiap hari. Sama-sama, Baik, Ibu. silakan Bu Halo Nace. Sopi, halo Sopi, kok sepotong wajahmu. Oh iya, saya mau ngasih tahu ibu-ibu, nanti di bulan Mei ya. Di bulan Mei itu kita ada salah satu agenda nanti mengunjungi tempat usaha dan juga rumahnya Bu Sofi. Kita kayak dulu Bu Mensi di sini, ingat nggak kita doakan Wah, dia di punya mana? dulu Bu Mensi di sini kan tempat usahanya kita doain, ingat nggak tuh Bu Eti yang pernah ke sana Betul. Bu Marina ya, siapa Ya, lagi ya. di sini? Buyo, Buyo. Ingat ya dulu kan di sini ya. Ya. Dan Tuhan luar biasa bukakan pintu-pintu berkat Ibu untuk Yes. Ibu Mensi Yes, ya. yes, yes. Ya untung dia juga adalah orang yang taat ya. Kalaupun dia tidak datang, dia tetap selalu beribadah ya sendiri gitu. Dan dia tetap menjadi berkat bagi anak-anak muda ya. Amin, amin, amin. Nah, saya percaya ya kita Sofi sambutlah kami bulan Mei ya, di Di tempat Jogja, usaha. Bu Sofi? Dia di Klaten. Klaten. Oh, di Klaten. Oh, Klaten. Iya. Aku sampai tahu, Tengah-tengahnya Ibu, Solo, Jogja. Sopi, aku sampai tahu rumahmu di Klaten. Jadi di Klaten kan Bu Sofi ini kan sudah pindah dari rumahnya yang sebelumnya masuk ke dalam ya. Iya dulu tuh tempatnya Bu Sofi itu Masih. masuk ke dalam seingat-ingat saya. Terus sekarang tuh udah keluar ya Sofi ya, kalau nggak salah di pinggir jalan ya kamu Dia ruko sudah ya. pengusaha, Bu. Wah, mantap. Udah Pengusaha apa? Barnabar. udah luar biasa sekarang berkatnya. Ya Oh, luar puji biasa Bu Tuhan. Sofi. Ya, Amin. nantikanlah kami ya Bu Sofi ya. Iya, Ibu-ibu dengan senang hati. Iya. Asik, aku mau cobain Barnabarnya. Wis. Mari Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Nace. Bu Nace, apakah di sana? Ada. Ya, silakan.
Oke. Salah pencet tadi. Ya, ayo kita bersatu hati. Kita mengucap syukur pada malam hari ini. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Di kesempatan yang indah kami diberikan berkumpul di perempuan baca Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan hikmat kepada kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan kepada kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Tanpa firman kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan tanpa firman juga kami tidak bisa menentukan langkah-langkah kami Tuhan. Terus Kau berikan hikmat kepada kami semua jadi perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Untuk kami mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus, secara pribadi ya Tuhan untuk Kak Joli ya Tuhan sebagai pemimpin di perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat kepada Kak Joli ya Tuhan. Apapun yang diperkatakannya biarlah keluar dari mulut lidahnya adalah perkataan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati Kak Joli di dalam pekerjaannya, baik di dalam pelayanan yang Kau berkati Bapa. Amin. Amin. Percaya berkat-Mu melimpah atas kasih-Mu kepada Kak Joli sebagai pemimpin kami di perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Kami yang tidak tahu apa-apa, kami yang tidak mengerti apa-apa akan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat perempuan baca Alkitab ini. Kami semakin hari semakin dimengerti Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan untuk tidak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau berkati semua yang ada di perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Ada Bu Eti, ada Bu Dede, ada Bu Sopi, ada Bu Haryani, ada Bu Harmoni, ada Bu Nurbayah, ada Bu Ida, ada Bu Sinta Tuhan. Bahkan kami hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat sukacita damai sejahtera melimpah atas kami semua Bapa. Terus Kau tanamkan kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah ini Tuhan. Pertemukan kembali di hari-hari yang akan datang yang ditentukan oleh Kak Joli untuk kami bersama-sama kembali di perempuan baca Alkitab ini. Biar tambah hari, tambah mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya menjadi pembaca, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.